Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sebelum kita ke pemaparan materi, izinkan saya Noviani selaku moderator dan pemateri 1 akan memperkenalkan pemateri yang lainnya pada presentasi kali ini. Di antaranya ada Naura Ayu, yang kedua ada Yenti Miranti, yang ketiga ada Mutiara, keempat Lizania Putri Agusti, dan yang terakhir ada Meral Aberti. Seperti apa sih lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik? Lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik adalah sebuah lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk merasa dilibatkan, didukung, dan dihargai. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 lingkungan yang merupakan unsur penting mengenai lingkungan belajar, yaitu terdiri atas keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut saling berkaitan dan harus saling bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Sinergi ini dapat berupa pelaksanaan kewajiban secara maksimal sesuai peran masing-masing pihak, baik itu dari lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan sampaikan oleh rekan saya Naura Ayu Aprilisa. Baiklah, saya Naura Ayu Aprilisa akan melanjutkan presentasi berikut ini. Pada slide ini akan membahas mengenai 3 lingkungan belajar yang penting bagi peserta didik. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peranan penting sebagai pendidikan informal dalam membentuk keyakinan agama, nilai-nilai moral, serta keterampilan dan budaya pada anak. Mereka adalah pendidik pertama yang membimbing anak menjadi pribadi yang utuh. Karena pada anak usia dini, anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, peran keluarga sangatlah penting dalam pendidikan anak. Lalu yang kedua adalah sekolah, di mana lingkungan pendidikan formal di sekolah melibatkan guru, kepala sekolah, kurikulum, dan peserta didik. Fokus pada penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menguntungkan dengan memperhatikan fasilitas fisik, peran guru yang krusial, partisipasi komunitas sekolah, dan budaya sekolah yang positif. Lingkungan belajar yang kondusif memiliki peran penting dalam kesuksesan pembelajaran dengan mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta membentuk karakter peserta didik. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat memainkan peran penting dalam pendidikan melalui lembaga profesi, komite sekolah, dan berbagai entitas lainnya. Pendidikan masyarakat berlangsung secara tidak langsung, di mana peserta didik mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri dalam lingkungan yang beragam. Karakter yang dibentuk oleh keluarga menjadi dasar penting dalam menerima pengaruh baru dari masyarakat, sehingga setiap individu di sekitar peserta didik memiliki dampak pada perkembangan pendidikan mereka. Menurut Herwina tahun 2020, pendidikan lingkungan pun tak kalah pentingnya, karena sebagai makhluk sosial, kita senantiasa harus berhubungan dengan lingkungan sekitar. Dan ketika kita berada di lingkungan, sangatlah wajar jika kita mendapatkan hal-hal yang tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Karena sebenarnya, lingkungan ialah sekolah yang sebenarnya. Anak-anak bisa belajar secara langsung dari lingkungan. Dan apa yang mereka pelajari secara langsung akan cepat terpatri dalam pikiran mereka dan terekam terus sehingga sulit untuk dilupakan. Untuk itu, jika lingkungannya baik, maka akan sangat mendukung untuk kebaikan si anak. Namun jika lingkungannya kurang mendukung untuk tumbuh kembang si anak, maka akan sangat mungkin hal itu menjadi parasit, perusak otak, dan virus pembunuh jiwa bagi anak-anak kita. Mungkin kita sering mendengar bagaimana lingkungan bisa merubah perilaku seseorang. Anak yang baik jika setiap hari berada di lingkungan yang tidak baik, maka secara cepat atau lambat anak tersebut akan menjadi tidak baik. Untuk itu peran semua pihak merupakan hal yang penting untuk menciptakan pribadi-pribadi yang terpelajar dan terdidik. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Jadi lingkungan belajar peserta didik itu berpengaruh terhadap hasil belajar yang mana terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.
Terdapat pula banyak faktor yang dapat menghambat ataupun mendukung berjalannya kegiatan belajar. Faktor itu pula yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pencapaian hasil belajar peserta didik. Menurut Slamet, beliau menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi tiga hal, yaitu faktor jasmani. Faktor jasmani ini termasuk dalam faktor kesehatan dan juga cacat tubuh, di mana proses belajar itu akan terganggu jika kesehatan seseorang itu terganggu, seperti kelelahan, mudah lelah, dan gangguan lainnya. Peserta didik juga yang mengalami cacat tubuh mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar, terutama jika cacat tersebut mengganggu aktivitas fisik ataupun penggunaan indera tubuh lainnya. Kemudian faktor psikologi, termasuk intelijensi, perhatian, minat belajar, motif, kemudian kematangan dalam segi usia dan kesiapan belajar. Yang selanjutnya yakni faktor kelelahan, di mana kelelahan ini baik jasmani maupun rohani dapat menyebabkan seseorang itu sulit bekerja secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk mengatur waktu istirahat dengan baik, menghindari aktivitas yang berlebihan dan menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan juga mental. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar peserta didik. Nah, selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang memengaruhi hasil belajar peserta didik, yaitu yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga ini seperti cara orang tua mendidik. Nah, cara orang tua mendidik anak dapat membentuk pola pikir, sikap, dan kebiasaan belajar anak. Selain itu, relasi antar anggota keluarga yang baik, suasana rumah yang positif, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua juga merupakan faktor lingkungan keluarga yang memengaruhi hasil belajar peserta didik. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah ini seperti metode mengajar yang digunakan oleh guru, kurikulum yang relevan, komprehensif, dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan juga relasi guru dengan peserta didik yang positif, ataupun relasi peserta didik dengan peserta didik lainnya. Selain itu, disiplin sekolah yang konsisten dan adil, alat mengajar, waktu pulang sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode mengajar, dan tugas rumah yang relevan, bermakna, dan terukur. Dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan masyarakat. Nah, faktor lingkungan masyarakat ini meliputi kegiatan peserta didik dalam masyarakat, seperti kegiatan sosial, olahraga, seni, atau kegiatan sukarela yang dapat memperluas wawasan mereka, mengembangkan keterampilan sosial, dan meningkatkan motivasi belajar. Selain itu ada mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat, baik itu kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat tempat tinggal juga menjadi peran penting dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya Mutiara Petampak Edla akan menjelaskan mengenai unsur-unsur lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Jadi ada beberapa unsur-unsur lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama ada keterlibatan guru yang aktif. Yang kedua ada kurikulum yang relevan dan bervariasi. Yang ketiga ada ruang fisik yang nyaman. Yang keempat ada pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kelima ada budaya inklusi dan penghargaan. Dan yang terakhir adalah keamanan dan kesejahteraan. Jadi keenam unsur-unsur tersebut memungkinkan suatu lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Selain ketiga aspek bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, perlu adanya pembentukan karakter yang positif bagi peserta didik. Salah satunya adalah disiplin. Karena ketika seluruh peserta didik sudah memahami bahwa kedisiplinan itu penting, maka setiap individu akan saling menghormati dan memahami hak dan kebutuhan masing-masing. Lalu bagaimana cara untuk menanamkan
memiliki arti yang pertama, hukuman, kedua, perintah, ketiga, bidang ilmu, keempat, pelatihan yang mengkoreksi bentuk atau menggunakan kemampuan mental atau karakter moral, lima, kontrol yang diperoleh dengan penegakan ketahanan atau perintah, enam, perilaku yang tertib atau teratur atau pola perilaku, terakhir, ketujuh, pengendalian yang banyak pengertian disiplin. Namun, dalam pemikiran anak, ini merupakan mendidik anak untuk menanamkan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Asas penerapan sikap disiplin. Yang pertama adalah saling menghormati. Menghormati anak sebagai individu yang memiliki perasaan, pemikiran, dan pengalaman mereka sendiri, di mana mencakup mendengarkan dengan penuh perhatian, memperlakukan mereka dengan hormat, dan memperhatikan pendapat serta perasaan mereka. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi motif, yaitu upaya memahami alasan di balik perilaku atau tindakan anak. Ini membantu orang tua atau pengasuh dalam memberikan respon yang sesuai dan mendukung perkembangan anak secara positif. Kemudian yang ketiga, komunikasi efektif dan keterampilan pemecahan masalah. Berkomunikasi secara jelas dan terbuka dengan anak serta mengajarkan mereka keterampilan untuk mengekspresikan diri mereka dengan baik, itu dapat membantu anak memahami konflik dan mencari solusi bersama secara konstruktif. Kemudian yang keempat, disiplin dan mengajarkan. Pendekatan ini disiplin yang mengutamakan pembelajaran pertumbuhan anak daripada hukuman. Ini termasuk memberikan konsekuensi yang sesuai dan dengan tindakan anak, dengan mengajarkan tanggung jawab dan memberikan dukungan untuk pertumbuhan perilaku yang positif. Kemudian fokus pada solusi, yaitu memilih menemukan solusi daripada hanya memberikan dukungan. Ini melibatkan anak dalam proses penemuan solusinya, baik bagi masalah yang dihadapi. Mereka belajar untuk mengatasi kesulitan dengan cara yang produktif. Yang terakhir adalah memberikan dorongan, yaitu dengan memberikan dukungan, penguatan, dan bimbingan yang memotivasi anak untuk melakukan yang terbaik. Ini berupa dorongan verbal, pujian yang bersifat mendukung dan memberikan contoh positif. Selanjutnya, tugas 4.1, yaitu memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus yang pertama, Reina adalah seorang peserta didik yang duduk di bangku kelas 3 SD. Ketika Reina mengikuti pembelajaran SBK atau Seni Budaya dan Keterampilan dengan materi melukis, Reina tidak mencuci dan mengembalikan palet lukis yang telah ia gunakan. Hal itu karena Reina tidak pernah mendapatkan tugas untuk merapikan barang ketika di rumah dengan alasan bahwa Reina masih terlalu kecil untuk melakukan hal tersebut. Pendapat saya mengenai hal yang diajarkan oleh keluarga Reina di rumah, bahwasanya keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku anak-anak. Dalam situasi Reina, keluarganya terlihat kurang memberikan pemahaman tentang pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab, terutama terkait dengan kegiatan sehari-hari, seperti merapikan barang-barang atau melakukan tugas-tugas rumah tangga. Alasan yang diberikan bahwa Reina masih terlalu kecil untuk melakukan hal tersebut tidaklah memadai, karena tanggung jawab dan kedisiplinan dapat diajarkan sejak dini. Keluarga perlu memberikan arahan yang jelas kepada Reina tentang pentingnya merapikan barang-barang setelah digunakan dan memberikan contoh yang baik tentang bagaimana melakukan tugas-tugas rumah tangga dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan yang inklusif di keluarga tentang nilai-nilai positif seperti kerjasama, keterampilan menyelesaikan tugas, dan menjaga lingkungan. Pertanyaan yang kedua, jika Anda menjadi guru Reina, bagaimana cara Anda menjelaskan kepada Reina agar dapat memulai untuk belajar merapikan barang-barang setelah digunakan?
Jawabannya adalah, sebagai guru Reina, saya akan dengan tekun menjelaskan pentingnya merapikan barang-barang setelah digunakan dengan pendekatan yang sesuai dengan pemahaman dan tingkat perkembangan Reina. Saya akan memberikan arahan secara bertahap dan memberikan pujian serta dukungan positif untuk membentuk kebiasaan positif. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara Anda mengkomunikasikan kepada orang tua Reina mengenai hal yang telah Anda sampaikan kepada Reina di pertanyaan nomor 2? Jawabannya, untuk menyampaikan pentingnya merapikan barang-barang setelah digunakan kepada orang tua Reina, saya akan menggunakan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Melalui komunikasi yang terbuka, positif, dan berfokus pada kerjasama antara guru dan orang tua, kita dapat menciptakan lingkungan yang konsisten dan mendukung bagi Raina. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, Dito adalah peserta didik yang duduk di bangku kelas 8 SMP. Dito tercatat sudah lebih dari 3 kali terlambat datang ke sekolah karena belajar terlalu malam untuk mengejar ketertinggalan nilai IPA. Orang tua Dito meminta untuk belajar keras agar nilainya terus meningkat. Namun ternyata hal tersebut mengakibatkan kedisiplinan Dito. Berdasarkan kasus yang kedua, kami menuliskan pendapat tentang orang tua Dito yang meminta agar Dito belajar keras untuk mengejar ketertinggalan nilai IPA. Menurut kami, orang tua Dito memiliki niat yang baik untuk meminta Dito dapat meningkatkan usahanya dalam belajar dengan tujuan agar ia dapat mengejar ketertinggalan dalam nilai IPA dan mencapai kesuksesan. Namun perlu dipertimbangkan kembali pendekatan ini karena ada potensi dampak negatifnya terhadap kesejahteraan psikologis serta keseimbangan hidup Dito. Meskipun penting untuk belajar dengan tekun, namun hal tersebut harus seimbang dengan waktu istirahat dan kegiatan sosial. Selain memberikan dukungan, orang tua juga harus memberikan dukungan emosional kepada Dito. Meskipun upaya mereka adalah yang terbaik, namun terlalu banyak tekanan dalam belajar bisa menyebabkan stres serta penurunan kesejahteraan mental seperti yang dialami Dito, yakni kedisiplinan menurun. Penting bagi orang tua untuk memahami batas kemampuan anak dan memperhatikan aspek kesejahteraan emosional dan sosial. Peran sekolah dan guru juga sangat signifikan dalam membentuk karakter siswa serta melatih kedisiplinan mereka. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa. Dalam konteks Dito, pendekatan yang seimbang dari kedua pihak ini dapat membangun dasar yang kokoh bagi perkembangan karakter serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman. Oleh karena itu, keluarga Dito perlu memberikan arahan dan dukungan yang bijak terkait kedisiplinan, tanggung jawab, dan prestasi akademiknya. Jika saya menjadi guru Dito di sekolah, bagaimana Anda mengkomunikasikan pendapat Anda kepada orang tua Dito, dan hal apa yang akan Anda tekankan ketika komunikasi dengan orang tua Dito? Jelaskan. Baik, sebagai guru Dito, komunikasi terbuka dan kerjasama yang membangun dengan orang tua itu sangat penting. Kami akan fokus pada keseimbangan antara belajar dan kesehatan mental serta kedisiplinan Dito, serta merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Komunikasi langsung dan pembahasan strategi belajar efektif akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung Dito. Pentingnya keseimbangan antara belajar dan menjaga kesehatan mental serta kedisiplin antara fokus dalam pembicaraan. Kami akan mengajak orang tua Dito untuk bekerja sama dalam merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi Dito. Dari kesimpulannya adalah komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang membangun antara guru, orang tua, dan siswa itu sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang seimbang untuk mendukung perkembangan siswa. Hal ini akan membantu Dito dalam mencapai potensi akademiknya
mental. Dan menurut pendapat kami, bagaimana sebaiknya sikap orang tua Dito ketika nilai IPA Dito tertinggal dari teman-teman yang lainnya? Sebaiknya orang tua Dito memberikan dukungan emosi dan motivasi kepada Dito tanpa memberikan tekanan berlebihan. Mereka juga dapat membantu menyusun jadwal belajar yang seimbang dan menghindari hukuman yang tidak produktif. Penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi Dito, sehingga di mana ia merasa didukung di dalam mengatasi kesulitan akademiknya dan berkembang secara holistik. Jadi sebaiknya sikap orang tua Dito ketika nilai IPA Dito tertinggal dari teman-temannya adalah dengan tetap memberikan dukungan emosional dan dorongan positif kepada Dito. Sambil tetap tenang, mereka perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar dan tantangan yang berbeda-beda, sehingga fokus mereka itu harus pada perkembangan dan kemajuan Dito secara individual, bukan hanya menekankan untuk mengejar teman-temannya. Dukungan emosional ini akan membantu Dito untuk tetap termotivasi dan percaya diri dalam menghadapi kesulitan akademiknya. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah lingkungan belajar memainkan peran penting dalam meningkatkan motivasi dan kenyamanan peserta didik. Ini juga merupakan sumber belajar yang penting bagi pencapaian pembelajaran. Faktor penghambat bagi guru dalam menciptakan lingkungan belajar termasuk kebersihan kelas, sarana dan prasarana pembelajaran, serta faktor keluarga. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman baik secara fisik, mental maupun sosial penting untuk memenuhi hak dan perlindungan anak dan lingkungan pendidik. Keamanan fisik dan psikis seperti keamanan bangunan, lingkungan, dan kebijakan anti kekerasan adalah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang ideal. Lingkungan belajar juga dipengaruhi oleh faktor luar yang dapat mempengaruhi jalannya proses pembelajaran. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan. Untuk menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu bait pantun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 password WiFi si Asih. Semoga bermanfaat dan terima kasih.